Shalom saudaraku, nikmati kebaikan Tuhan. Angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh yeah, oh, come into this house. Oh, are you ready? Come into this house and magnify the Lord. Lift up holy hands, our heart in one accord. He is worthy, worthy of all our praise. Oh yeah, He is worthy, He's worthy of all our praise. Come on, bertepuk tangan bagi Dia. Yeah, make a melody, sing unto the Lord. He is giving us a song and His word. He is worthy, worthy of all our praise. Yeah, He is worthy, worthy of all our praise. Come on, church. Shalom. Belum kedengaran suaranya. Shalom saudara. Saudara bersuka cita pagi hari ini. Saudara bersuka cita boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita akan persiapkan hati kita untuk kita boleh memuji dan menyembah Tuhan pagi hari ini. Kita mau merayakan kebesarannya. Kita mau bersyukur untuk kebaikannya. Sebelum kita masuk lebih lanjut dalam ibadah kita, saya mau mengajak kita semua mengambil sikap doa. Kita tutup mata kita dan saya mengajak kita semua untuk merenungkan kembali kebaikan Tuhan yang kita alami selama seminggu ini. Banyak hal yang Tuhan sudah perbuat dalam kehidupan kita. Hari-hari ini, kebaikan Tuhan setiap hari baru. Dan kalaupun kita mengalami pergumulan, percayalah bahwa tidak pernah sekalipun Tuhan meninggalkan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk setiap hal yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Pagi hari ini kami datang dengan kerendahan hati kami. Karena kami mengasihi Tuhan, kami merindukan Tuhan. Ampuni segala dosa dan perbuatan kami Tuhan. Untuk pagi ini kami layak meninggikan nama Tuhan. Dan kami ingin memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya Engkaulah harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Hanya Engkaulah Allah yang layak untuk kami tinggikan. Terima kasih Yesus.
bersyukur padamu selamanya. Senang kita semua untuk bangkit berdiri. Kami Kaulah harapan. Kaulah harapanku.
hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji, menyembah-Mu, memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. Mari kita semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin, haleluya. Berikan sorak-sorai yang meriah untuk Tuhan kita. Puji Tuhan. Shalom saudara. Boleh dipandang wajah kanan kirinya, wajah-wajah yang penuh dengan sukacita, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Pagi hari ini kita mau bersama-sama meninggikan dan memuji Tuhan. Saudara siap? Saudara bersukacita pagi hari ini? Amin, haleluya. Gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, pujian tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan setiap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, haleluya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati angkat pujian. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya.
Tuhan baik dan anugerahnya kekal untuk selamanya. Kita masih mau memuji Tuhan, kita masih mau meninggikan Dia. Haleluya. Satu-satunya sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu ku pegang, kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran kami Tuhan, Kau kebenaran yang selalu ku pegang, Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Kaulah alasan untuk ku hidup, hanya menyenangkan-Mu. 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 Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Ku tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama.
Yesus yang menjadi pusat dalam kehidupan kita. Dialah sumber dari segalanya. Terima kasih Tuhan. We thank you Lord. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you at the center of it all. The center of it all. Jesus be the center of my life. Jesus be the center of my life. From beginning to the end, it will always be, it's always been you, Jesus. Jesus, nothing else matters. Nothing in this world will do. Oh, Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, Sekarang kita semua untuk bangkit berdiri. nothing else matters. Nothing in this world will do. Jesus, you're the center. Everything revolves around you. Jesus, you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heavens, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. From my heart to the heaven, Jesus be the center. It's all about you. Yes, it's all about you. Jesus be the center of your church. Jesus be the center of your church. Every knee will bow and every tongue shall confess you, Jesus. Jesus, oh, Jesus, Jesus,
Jesus, you are the center of our heart. And you are the center of our church. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah mengumpulkan kami di tempat ini untuk boleh memusatkan pikiran kami bahwa Tuhan Yesuslah pusat dari kehidupan kami. Kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini dengan hati yang penuh ucapan syukur ya Tuhan. Dan kami mau betul-betul hidup dengan Christ-centered life. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berbicara, buka hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti tujuan Tuhan. Apa yang harus kami pelajari dan apa yang harus kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan penyampaian firman ini ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita katakan, amin. Silakan duduk. Senang boleh berada di sini walaupun sepertinya pertama kali ya, saya juga tidak ingat. Sepertinya belum pernah kemari atau sudah, tapi tadi kata supir belum pernah, jadi berarti belum pernah ya. Saya nggak bisa ingat. Hari ini kita mau bicara tentang Christ-centered life, hidup yang berpusat pada Kristus. Paulus mengatakan demikian di dalam Filipus pasal yang pertama, ayat yang ke-21. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hidup adalah Kristus. Mati adalah keuntungan. Bapak Ibu sekalian, mari kita pikir selama masa COVID 2,5 tahun ini ada berapa di antara kita yang mampu mengatakan mati adalah keuntungan dan hidup adalah Kristus. Begitu banyak pada waktu kita berhadapan dengan COVID, setiap orang terus berpikir bagaimana supaya kita bisa menghindari COVID, betul? Betul ya. Dan banyak keluarga, saya tahu kehilangan anggota keluarga mereka dan mereka sangat sedih, saya tahu. Mereka sangat sedih. Keluarga saya itu terdiri dari hampir 30 ya, hampir 30 orang. Sepertinya yang belum kena COVID sekarang hanya tinggal 2, yaitu saya dengan salah satu cucu saya. Ada satu cicit saya, ya. Nah yang lain itu semua sudah mengalami, ada yang S1, ada yang S2 katanya ya, saya nggak tahu ya. Ada sudah tamat, udah kuliah, udah tamat katanya, udah dapat S1, ada lagi yang S2. Nah banyak sekali, tetapi sering sekali kita khawatir. Mengapa? Hari ini kita mau belajar bagaimana kita belajar dari seorang Rasul Paulus yang mengatakan bahwa kalau mati itu adalah keuntungan. Nah saya berpikir selama ini ya, saya ini usia sudah 81 ya, masuk 81. Nah selama ini saya berpikir, waduh kalau saya mati, coba tadi malam saya jam berapa kirim kepada Pak Sandi ini ya. Kalau nggak salah jam 12 lewat ya kalau nggak salah. Itu udah cepat sekali. Biasanya bisa jam 1, bisa jam 2 karena saya kemarin pulang dari gereja udah jam 9. Nah saya pikir kalau saya mati saya nggak usah lagi tidur tengah malam, betul ya? Betul ya, nggak usah lagi persiapan, nggak usah lagi kalau jadi WL itu harus latihan, betul nggak? Jadi WL harus latihan, betul ya? Harus latihan, main musik harus latihan, harus baca Alkitab, harus baca references dan sebagainya. Kalau udah mati kan tenang, nggak usah pikir lagi besok lusa. Tapi yang paling penting adalah kita tahu kalau kita mati kita berada bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang dimaksudkan oleh Paulus kalau mati itu adalah kemenangan. Jadi kalau mati adalah kemenangan, maka kita tidak lagi perlu khawatir. Tidak lagi perlu khawatir. Walaupun kita harus jaga, karena Tuhan mau kita menjaga kesehatan kita, betul ya? Saya tadi malam waktu di gereja itu, aduh rasanya sakit sekali nih tenggorokan. Karena ini tenggorokan dipakai gak tahu berapa jam satu hari. Kemudian anak-anak muda di gereja kan mereka baik-baik berikan saya lohanko ya. Lohanko saya minum. Cuman saya tahu ini pasti tambah gendut lah kalau udah minum lohanko. Ya kan ya harus pilih mau khotbah atau mau langsing ya. Mau khotbah atau mau langsing ya, saya pilih khotbah lah. Jadi saya minum tadi malam. Minum gak tahu berapa gelas, saya gak tahu itu. Hari ini sudah agak lumayan karena saya besok akan berangkat ke Surabaya. Saya akan ada di Surabaya 1 minggu. Sabtu saya akan balik, malam tiba di rumah, Minggu khotbah di gereja. Jadi bayangkan kalau masih hidup capek. Ya betul ya, kalau hidup capek ya.
Saya tadi lihat ada yang main musik, coba lagi. Karena dia harus tahu mana yang harus dimatiin. Jadi hidup itu nggak pernah tenang gitu. Mati itu keuntungan. Amin. Berani mengatakan mati adalah keuntungan? Nah, tetapi katanya hidup adalah Kristus. Ini yang paling luar biasa. Hidup adalah Kristus. To live is Christ. Jadi hidup itu adalah Kristus. Pada saat kita bisa mengatakan bahwa hidupku adalah Kristus, bahwa mati adalah keuntungan, maka hidup itu sudah sempurna. Amin. Bisa katakan bahwa aku mati adalah kemenangan, tapi aku hidup adalah Kristus. Pada saat kita bisa mengucapkan itu dan betul-betul dari hati, maka hidup kita sempurna. Namanya perfect life. Hidup bukan lagi milikku. Kita harus tahu bahwa hidup ini bukan lagi milikku. Bahkan sebenarnya sebelum kita lahir pun, hidup ini bukan milik kita. Hidup ini bukan milik kita. Tuhan yang menciptakan Anda dan saya. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Jadi bukan milik kita sendiri. Dan bukan kita yang menentukan kapan kita akan hidup, kapan kita akan mati. Gak ada satu orang pun yang bisa menentukan. Saya mempunyai seorang kerabat ya. Ini sebenarnya termasuk keluarga lah. Orangnya kayanya bukan main. Jadi pada waktu muda sering saya katakan, kamu itu harus jaga loh begini-begini. Oh saya no problem. Saya banyak uang. Satu saat 2-3 tahun yang lalu dia pergi ke Singapura. Jadi ke Singapura dia pikir dia coba periksa gitu ya. Setelah dia periksa tahu apa hasilnya. Dia dikatakan kena kanker. Dan kankernya sangat berbahaya karena itu kanker darah. Dan dikatakan dia itu kalau mau sembuh dia harus kemo. Dan kalau dia kemo dia akan bisa hidup kira-kira 10 tahun. Tetapi kalau dia tidak kemo maka dia tinggal punya waktu 2 tahun sampai 3 tahun. Dia bilang, "Bu, yaukina wa ucelu ya." Ngerti nggak di sini ada yang ngerti? Ada yang mengerti? Yang mengerti angkat tangan. Kalau nggak mengerti itu bak taukak. Nah yang mengerti bak taukak ya jangan ketawain mereka ya. Mereka gak ngerti, biarin aja. Jadi dia mengatakan gak apa-apa saya punya duit kok. Saya sudah siapkan 20 M untuk pengobatan. Wow, saya pikir luar biasa sekali ya. Dia sudah mempersiapkan 20 M untuk pengobatannya. Mulailah dia kemo, dia pikir dia bisa 10 tahun lagi. Apa yang terjadi? Dia sudah menghabiskan uang 2-3 kali dari 20 M itu. Dia sudah meninggal 2 bulan yang lalu. Hidup itu bukan kita yang menentukan. Hidup kita itu berapa lama bukan kita menentukan. Saya sendiri pun tidak tahu. Saya sekarang udah 81 tahun. Tapi I'm ready to die anytime. Kapan aja. Karena saya tahu kalau saya mati saya gak usah dikejar-kejar Sandi lagi ya. Gitu ya, betul ya, nggak usah dikejar-kejar, nggak usah setiap hari dikejar. Ini kemarin saya bilang nantilah kan masih ada hari Minggu, saya bilang Minggu malam lah kan, saya Senin baru ke Surabaya ya, kejar terus. Jadi tiap hari dikejar orang itu nggak enak, apalagi dikejar utang, kan itu utang namanya ya. Utang tugas, utang ini segala. No one can, tidak ada satu orang pun yang bisa menentukan kapan aku mau hidup, kapan aku mau mati. Tetapi pada waktu kita bisa mengatakan bahwa aku hidup adalah untuk Kristus dan kalau aku mati itu adalah kemenangan karena aku akan berada bersama dengan Tuhan Yesus. Nah itu adalah hidup yang paling sempurna. Jadi hari ini mari kita pelajari beberapa hal ya. Yang pertama kita harus tahu bahwa I belong to God. Saya milik Tuhan. Katakan kepada Anda, kepada sebelah Anda, katakan saya milik Tuhan. Coba, saya milik Tuhan. Bagus, jadi Anda bukan milik Anda bukan milik istri Anda, bukan milik suami Anda. Dan Anda tidak memiliki hak atas istri Anda, atas suami Anda, atas anak-anak Anda. Saya setiap kali kalau seminar itu saya ceritakan demikian. Karena Anda sendiri pun milik Tuhan Yesus. Anda tidak memiliki siapa-siapa. Saya katakan bahwa pada waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan itu sudah mengatakan bahwa aku suka, ini bagus. Dan semuanya itu diciptakan, itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan.
Jadi kalau Anda hari ini ada di sini, bukan karena kita suka-suka aja, karena papa mama senang make love kemudian lahirlah saya. Ya itu hanya secara biologis. Tetapi setiap manusia ada di dunia ini itu karena ciptaan Tuhan. Amin. Katakan ke sebelah Anda, bilang, aku ciptaan Tuhan. Dan kamu juga ciptaan Tuhan. Oleh sebab itu kamu dan aku sama-sama milik Tuhan. Amin. Sama-sama milik Tuhan. Kita tidak punya hak. Saya sering katakan, pada waktu kita mengerti bahwa kita ini milik Tuhan, bahwa istri kita milik Tuhan, suami kita milik Tuhan, kita pasti nggak berani sembarang marah sama istri kita, sama suami kita. Betul nggak? Yang sudah menikah angkat tangan, yang sudah menikah angkat tangan. Bagus. Yang pernah marah sama istri angkat tangan. Yang pernah marah sama suami angkat tangan. Angkat tangan, bertobatlah ya. Karena suami dan istri Anda itu bukan milik Anda, tapi itu adalah milik Tuhan. Kalau di saya orang Medan ya. Siapa orang Medan? Orang Medan angkat tangan. Saya tahu Jelambar banyak orang Medan ya. Orang Medan mengatakan kan, Pak kau kwa culang, tahu nggak? Ngerti nggak? Kalau nggak ngerti ya udahlah ya. Pak kau kwa culang artinya? Ini cerita, misalnya kita mau memukul seekor anjing yang nakal sekali. Dia itu datang ke halaman kita ngerusakin taman kita. Kita udah gak tahan lihat ini anjing. Tetapi kita kenal pemiliknya itu adalah di sebelah kita yang kita sangat hormat, yang kita sangat segan, yang kita sangat sayang. Berani gak kita pukul anjingnya? Gak berani. Apa yang kita katakan, kita akan bawa itu anjing kembali ke rumah orang yang kita hormati itu. Bapak, ibu, ace, segala macam ya. Tolong dong dijaga anjingnya. Tadi kan halamanku sedikit agak rusak. Kita gak berani banyak-banyak mengatakan apa-apa, betul? Demikian juga kalau istri kamu marah, kalau istri kamu kurang sepakat, tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, atau suamimu tidak sesuai dengan apa yang kamu harapkan, jangan langsung bentak. Beritahu kepada pemiliknya. Iya kan? Beritahu kepada pemiliknya. Ini sangat luar biasa. Pada waktu kita beritahu kepada pemiliknya lah yang akan melakukan hal-hal yang mukjizat yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Bukan kita yang mengatur hidup kita. Amin. Amin. Jadi hidup kita itu milik Tuhan. Hidup kita itu milik Tuhan. Mari kita lihat sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Roma 11:36. It is not yours. Bahkan dirimu pun bukan milikmu sendiri. Dirimu pun milik Tuhan. Anda bayangkan, andai kata Anda tahu, mengapa kita ini ya kalau waktu pacaran baik sekali, kalau udah nikah itu mulai keluar dia punya aslinya gitu ya, aslinya itu keluar. Mengapa? Karena ini udah milikku ini gitu ya. Halo, betul nggak? Ada yang ngangguk-ngangguk. Ya berarti sama ya, udah milikku ini. No, it is not yours. Bukan milikmu gitu ya, bukan milikmu. Karena ini dikatakan, oh ini adalah dari Dia, oleh Dia, dan untuk Dia, dan bagi Dia, bagi Tuhan. Bukan untuk Anda dan saya. Saya katakan andai kata kita bisa mengerti, Anda percaya nggak? Keluarga semua damai sejahtera. Karena kita saling menghormati. Bayangkan kalau kita tahu itu milik Tuhan, kita lebih sayang apa tidak? Ayo. Halo. Lebih sayang, bagus. Mulai hari ini lebih sayang gak sama suami atau sama istri? Lebih sayang, bagus. Yang kedua, kalau kita tahu itu milik Tuhan, andai kata diambil, kita berani marah gak? Miliknya kan, suka-sukanya dong, betul gak? Betul ya? Berapa banyak orang mengatakan, aduh kalau kamu mati aku gak bisa hidup lagi. Bohong. 3 bulan dan nikah lagi. Bohong. Ya kan? Coba sering sekali saya lihat ya. Ada orang tua, ada istri, ada suami. Kalau misalnya salah satu dipanggil, itu gak bisa lewat bertahun-tahun. Gak bisa lewat, terus gak bisa makan, terus gak bisa tidur. Saya tanya, menderita gak sih? Emangnya bisa hidup balik? Kalau misalnya kita gak makan 1 minggu, 1 bulan, kemudian hidup balik, itu beda, no problem. Kita rela mati untuk dia hidup, betul?
Tetapi kalau kita nggak makan, kita sakit, dia pun nggak hidup, what for? Tapi kalau kita tahu itu adalah milik Tuhan, kita rela. Amin? Kita rela. Jadi ingat, yang pertama kita ingat bahwa semuanya itu milik Tuhan. Jadi kalau kita tahu semuanya milik Tuhan, hidup ini enteng. Seperti saya ini hidupnya enteng sekali. Saya enteng sekali, anak saya sibuknya bukan main. Saya punya anak 4. Saya punya anak angkat 1, 5, saya punya cucu 15, saya punya cicit 2. Bertebaran di mana-mana. Kadang-kadang saya nggak lihat mereka dan saya bersyukur karena saya sibuk sekali. Jadi kalau mereka mau undang saya makan, mau ajak saya harus atur waktu kan. Jadi menantu saya bilang, have to make appointment with my mother-in-law. Jadi kalau dengan mertua mau duduk makan harus bikin appointment dulu. Mungkin 2 bulan, mungkin 1,5 bulan. Ya. Karena mertuanya melalak terus. Tahu nggak melalak ya? Kalau orang Medan tahu itu melalak ya, pergi terus. Yang pertama kita harus tahu bahwa hidupmu dan hidupku adalah milik Tuhan. Oleh sebab itu kita tidak perlu khawatir. Tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Tidak ada yang perlu kita pertahankan. Karena semuanya milik Tuhan. Bahkan kalau harta pun diambil Tuhan, itu adalah milik Tuhan. Saya pernah miskin, saya tadi kaget dengar rupanya ibu dari ibu gembala. Jadi bapak gembala gimana sih? Gimana? Suami dari ibu gembala. Oke, suami dari ibu gembala. Yang mana? Coba angkat tangan. Di mana? Oh ya, katanya kerjanya besi ya. Kenal sama saya? Orang kerja besi nggak boleh nggak kenal sama saya. Sudah berapa tahun kerja besi? Oh, masih muda sekali. Saya dari tahun 60-an. Itu betul-betul nggak ngerti ya. Masa nggak kenal sama Maimunah gitu ya. Nah, yang pertama adalah hidup adalah milik Tuhan. Kalaupun harta diambil Tuhan is okay. Saya cerita karena saya ingat. Saya ini dulu pernah pedagang besi tua. Betul ya? Terbesar di Indonesia. Makanya kok nggak kenal ya bikin malu saya aja. Jadi saya itu usaha besi tua itu bukan saja di Indonesia, sampai ke Singapura, sampai ke Guam, sampai ke Amerika, sampai ke Saudi Arabia. Tahun 90, karena saya lupa dengan Tuhan, tahun 90 saya dibikin bangkrut. Oh ya pantes gak kenal, udah 90 sekian ya kan. Pantesan, oh ya saya bisa maafkan ya, saya maafkan ya. Saya maafkan karena tahun 90 saya udah bangkrut. Bangkrut, ngerti gak sih bangkrut? Krut. Habis semuanya. Karena saya beli besi dari Saudi Arabia. Jadi saya beli besi itu dari Saudi Arabia. Itu yang namanya pabrik di Amerika itu saya yang bongkar. Ya kan, yang namanya kapal-kapal Pertamina. Dulu kalau bilang kapal, lu tanyalah, hanya Maimunah yang potong kapal itu. Paling besar itu kapalnya. Dulu. Kalau udah 90 sekian itu enggak lah ya. Nah, satu saat diambil oleh Tuhan semua. Semua, ngerti ya semua. Artinya bangkrut sampai kasih persembahan aja gak ada uang. Karena saya merasa saya hebat, saya selalu berusaha. Sampai saya betul-betul berserah kepada Tuhan. Begitu saya berserah, mukjizat terjadi. Saya gak usah cerita mukjizatnya, lain kali supaya saya diundang lagi ya. Itu yang pertama ya. Itu yang pertama, semuanya milik Tuhan. Kalau Tuhan ambil, kita rela. Kalau Tuhan berikan, kita harus jaga baik-baik. Kita harus lebih sayang kepada keluarga kita, harus lebih sayang kepada suami, kepada istri, kepada anak, kepada semua orang yang ada yang kita kenal. Karena semuanya milik Tuhan. Harta yang Tuhan berikan gak usah kita sombongi. Karena itu bukan milik kita. Anytime Tuhan bisa ambil. Tahu gak, anytime, kalau saya bilang anytime itu betul-betul anytime. Tidur malam pagi hilang, bisa loh. Saya itu rasakan ya. Nah yang kedua kita pelajari, hidup ini adalah tugas sementara. A temporary assignment. Jadi hidup ini adalah a temporary assignment. Hanya tugas atau kewajiban sementara selama kita hidup. Jadi kita harus bisa menjalankan. Kadang-kadang kita merasa aduh gak enak ya, kok kerja ini, kok hidup ini selalu untuk Tuhan. Bersyukur kalau untuk Tuhan.
Coba kita bayangkan, kita dari lahir, kita udah belajar mulai merangkak, mulai jalan, mulai ini, kemudian sekolah, kemudian kita mau usaha, mau kerja, cari duit, betul nggak? Nikah, kemudian sudah punya anak, aduh anak mau sekolah lagi, betul? Ya, nanti sebentar lagi harus jaga kesehatan, tiba-tiba sudah bongkok. Udah masuk ke kubur, betul? Kok sibuk sekali, kok begitu capek. Tapi sekarang kalau kita tahu hidup itu adalah tugas sementara, kita merasa senang. Memang sementara kok. Jadi bagaimana kita menyikapi kalau kita hidup berpusat pada Kristus, pertama kita harus tahu semuanya milik Tuhan. Amin. Jadi kita pusatnya kepada Tuhan. Yang kedua, kalau berpusat kepada Kristus, kita harus hidup untuk Tuhan. Melayani untuk Tuhan. Kadang-kadang kita bokambuan gitu ya. Kenapa sih aku kerja capek-capek, kenapa harus untuk Tuhan? Waktu saya ya hampir 100% itu semua untuk Tuhan, terkecuali tidur. Lihat suaraku masih serak-serak basah kayak Titi Puspa ya. Jadi kita harus bisa hidup dengan sikap yang benar. Karena kita tahu hidup ini adalah milik Tuhan dan ini adalah tugas sementara. Yang pertama, semuanya milik Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup jalankan tugas kita dengan sikap yang benar. Sikap apa yang harus kita miliki? Yang pertama adalah kita itu harus, kalau Tuhan minta kita melayani, jangan berani mengatakan kita tidak mampu. Berapa sering kita mengatakan kita tidak mampu. Pada waktu Tuhan memanggil Musa, Tuhan mengatakan, Musa, kamu pergilah ke orang Mesir itu. Beritahukan bahwa kamu mau membawa semua umat Mesir keluar dari Mesir. Dan dia mengatakan, waduh bagaimana ya. Kalau dia tanya siapa sih yang suruh? Ya kamu katakan, aku adalah aku. Siapa itu aku dan aku? Kalau mereka tidak kenal bagaimana? Oh kalau begitu, katanya kan, kamu tahu nggak apa yang ada, sampai dikatakan, kamu tahu nggak apa yang ada di tanganmu? Dia bilang tongkat, coba buang tongkat itu. Jadi dia buang itu tongkat, jadi apa? Jadi apa? Jadi ular. Oh rupanya baca Alkitab juga ya, oke. Jadi jadi ular katanya kan. Kemudian dia katakan, tangkaplah katanya, peganglah ekor ular itu. Dipegang, jadi tongkat kembali. Mukjizat. Mukjizat, satu kali mukjizat, terus Tuhan bilang taruhlah lenganmu ke dalam kantong. Dia letakkan ke kantong, dikeluarkan, semuanya rupanya sudah jadi kusta. Masuk lagi rupanya semua udah bersih. Dia bilang coba ini mukjizat. Beritahukan kepada mereka bahwa yang mengutus kamu adalah aku adalah aku. Tapi gimana ya kalau mereka gak percaya? Kemudian dia katakan, udahlah Tuhan, saya gak pandai bicara. Berapa sering kalau dibilang, kamu doa, aduh saya gak pandai doa. Ada gak bilang gitu? Bertobat mulai hari ini ya. Ya kan, jangan mengatakan kita tidak mampu. Jangan mengatakan kita tidak mampu. Kalau kita mau, kita pasti bisa. Kalau Tuhan masih mau memakai kita, itu sangat bersyukur kita itu. Sangat bersyukur, jangan katakan tidak mampu. Kemudian apa alasan si Musa? Dia sudah mengatakan itu semua, saya tidak bisa bicara, Tuhan bilang aku akan utus Harun kepadamu. Sampai Tuhan bilang, siapa sih yang menciptakan bibir? Siapa sih yang menciptakan suara, telinga, lidah dan sebagainya? Pada akhirnya dia bilang, udahlah Tuhan, carilah orang yang pas. Berapa sering gitu ya? Coba ya kamu pimpin ini ya, aduh cari yang lebih pas lah. Pernah gak begitu Ibu Pendeta? Beritahu sama mereka supaya bertobat ya, bertobat. Jangan katakan tidak mampu. Karena Tuhan tidak pernah memakai orang-orang hebat. Yesus memakai yang namanya mereka itu yang ada di Galilea, yang penangkap ikan, bahkan yang jahat, yang pemungut cukai. Tapi pada waktu Tuhan pakai yang tidak bisa pun dia buat bisa. Amin. Tuhan itu memilih, tadi saya lihat ada itu, memilih yang kecil untuk melakukan hal yang besar. Luar biasa. Tuhan memampukan kita yang tidak mampu. Saya ini siapa? Saya ini orang Medan, saya lahirnya di dekat Siantar sana. Gak ada itu, gak ada pintar itu, gak ada. Cuman karena mau serahkan kepada Tuhan, bilang Tuhan, this is me. Inilah aku, pakailah aku. Itu yang satu. Yang kedua adalah berani maju tanpa ragu. Pada waktu Tuhan suruh kita maju, kita harus maju. Anda tahu gak Daud itu siapa? Daud itu anak kecil. Anak kecil yang tidak bisa buat apa-apa, masih kecil sekali. Tetapi dia tidak khawatir karena dia tahu Tuhan bersama dengan dia. Amin. Dia berani melawan Goliat.
Jadi jangan khawatir kalau ada tugas-tugas besar yang Tuhan berikan, terima saja. Anda bayangkan orang selalu mengatakan kepada saya demikian, udah begini tua, saya udah tua dibilang, padahal saya gak suka dibilang tua ya. Gimana ya, maksudnya udah tua kok masih travel sendiri. Saya kan diundang ke mana ini, apa ya namanya saya gak ingat, saya gak tahu siapa yang undang saya. Jadi katanya ada 2 pelayan di sana sama Philip Mantoha. Jadi dia tanya, terus tanya berkali-kali, Ibu nanti datang dengan timnya berapa orang? Saya bilang enggak, saya sendirian. Jadi enggak ada tim ya. Jadi timnya berapa orang supaya kita sediakan kamarnya? Saya bilang enggak ada tim, saya sendiri. Kayaknya orang itu heran, enggak percaya. Emangnya ada orang bisa duduk di pesawat untuk saya? Enggak bisa. Saya harus duduk sendiri, tahu enggak? Saya harus naik pesawat sendiri, ya kan? Jadi kita nggak usah ragu. Pada waktu Tuhan berikan kamu tugas, kamu pasti bisa. Yang penting kamu punya hati nggak melayani Tuhan. Christ centered, itu yang penting. Pada waktu kamu berpusat kepada Tuhan, kamu tidak perlu khawatir. Itu yang kedua. Yang ketiga itu pada waktu kita melayani Tuhan, jangan mementingkan diri kita sendiri. Saya sering sekali cerita, kadang-kadang kita ini mengatakan ya untuk Tuhan, bohong. Padahal dalam hati kan, aduh aku bagus gak ya nyanyinya? Sorry ya, cuman ngomong aja kok ya. Saya bagus gak sih khotbahnya? Berapa sering kita gitu, betul ya? Kok gak ada yang muji ya? Aku turun dari, ingat nanti kalau turun ya tolong puji ya, bilang bagus gitu. Kalau enggak nanti gimana ya? Jadi sering sekali kita itu berpusat pada diri kita sendiri, mementingkan diri kita sendiri. Saya mau Anda tahu bahwa hidup ini bukan untuk diriku. Hidup ini adalah untuk Tuhan. Artinya pada waktu Tuhan mengasihi semua orang, maka kita pun harus mengasihi semua orang. Karena itulah tujuan Tuhan yang utama. Kita lihat seperti Esther. Masih tahu ya cerita Esther? Siapa yang tahu cerita Esther? Ya aduh, rupanya cuma sedikit sekali yang tahu. Ya angkat tangan ya. Yang tahu nanti dikasih, nanti ada makan gak sih di sini? Gak ada ya, oh. Ya gak ada lah, pulang di rumah aja makan ya. Mau makan di rumah gratis ya, oke. Jadi Esther ini, dia ini sebenarnya adalah satu anak yang dibuang gitu ya, anak buangan, dipelihara oleh pamannya, besar, dia cantik, kemudian dirawat, dia satu saat dia menjadi ratu. Pada waktu dia menjadi ratu, dia sudah duduk berada di belakang tembok istana yang begitu kuat, yang begitu hebat. Kemudian Mordekai pamannya ini mau dibunuh. Bahkan semua orang Israel itu, orang Yahudi itu mau di bumi hanguskan oleh seorang yang sangat jahat yaitu Haman. Nah jadi Mordekai ini minta bantuan kepada Esther. Minta Esther bantu bagaimana karena dia seorang ratu supaya dia bisa bicara kepada Tuhan, kepada raja. Esther mengatakan, tahu nggak di sini itu ada peraturan loh. Siapa aja melihat raja, kalau raja itu tidak mengangkat dia punya tongkat emas, maka siapapun kalau yang tidak diundang hukumannya adalah mati. Saya belum mau mati. Dia nggak bilang gitu sih. Saya belum mau mati karena saya kan adanya sekarang di tembok istana yang begini hebat, begitu enak hidup di sini. Untuk diri kita sendiri. Hari ini saya dengan 81 tahun saya bisa duduk di rumah. Merasa saya di rumah jauh lebih enak. Betul ya? Betul ya? Tapi Tuhan mengatakan kamu itu diberikan tugas sementara untuk melakukan tugasmu itu. Melakukan apa yang aku suka bukan apa yang kau suka. Apa kata si Mordekai kepada Esther? Kamu gak mau. Kalau kamu tidak mau, maka Tuhan akan mengutus tangan-tangan lain. Jadi jangan pikir kalau Anda tidak mau melayani, Tuhan gak punya jalan. Tuhan bisa utus orang-orang lain. Dunia begitu banyak kok. Anda tahu ya di gereja kalau ada yang gak mau melayani, banyak yang mau melayani. Betul? Tuhan akan panggil mereka. Tetapi dia katakan siapa tahu kamu dan keluargamu itu semua akan habis, akan hancur dia bilang. Dan jangan lupa kalau hari ini kamu boleh menjadi ratu. Siapa tahu. As a time as this. Jadi inilah waktunya maka kamu itu menjadi ratu. Hari ini kita kumpul di sini, kita semua udah diselamatkan Tuhan. Amin. Kita semua udah diselamatkan Tuhan. Amin. Bersyukur sekarang Tuhan mau kita sharingkan kasih Kristus kepada orang lain. Jangan coba-coba menahan. Kasih Tuhan itu untuk semua orang, bukan hanya untuk Anda dan saya.
Kalau kita tidak mau, maka Tuhan akan mengutus orang lain. Jadi Esther mengatakan apa? Dia mengatakan, aku akan pergi kepada raja kalaupun aku ditolak. Dia bilang, kalaupun aku mati, biarlah aku mati. Luar biasa sekali. Jadi jangan khawatir kalau Tuhan berikan kita tugas, lakukanlah apapun itu ya. Kemudian jangan lupa yang keempat adalah Christ centered itu adalah tidak khawatir apa yang dipikirkan orang lain. Berapa sering masa orang ini kan ke gereja terus, melayani Tuhan terus ya kan. Kok dia ini kok enggak dianggap kita ini ya orang bodoh yang datang ke gereja, yang datang melayani Tuhan. Jangan pikirkan apa yang orang bilang. Kita lihat Nuh itu disuruh bangun yang namanya bahtera di atas gunung pun dia lakukan. Bodoh sekali dia. Ya kan, kita bilang dia bodoh, tapi itu adalah Tuhan yang suruh. Nah saya mau cerita sedikit. Saya masih punya waktu berapa? 15 menit atau 10 menit ya? 10 menit ya? Oke. Saya ini kalau bicara bisa 2 jam ya, jadi tanya dulu supaya nggak salah ya. Nah saya cerita untuk anak saya yang paling kecil. Mau dengar nggak? Yang mau dengar angkat tangan. Baik-baik anakku ini ya. Jadi saya punya 4 anak. Anak saya itu saya kepingin zaman dulu ya. Maunya anak itu kalau sekarang ya nggak tahu apa-apa itu. Yang namanya prodi itu ada segala macam lah. Komputer komunikasi lah segala macam lah. Game Islam. Banyak kali 1 juta kali ya. Kalau dulu nggak insinyur atau dokter itu aja ya. Saya mau anak saya kalau bukan dokter insinyur. Nggak ada yang mau jadi dokter. Jadilah semua insinyur. Nah saya cerita anak yang paling kecil. Saya ini pengusaha, saya kepingin anak saya juga jadi pengusaha. Saya kepingin anak saya juga jadi pengusaha yang berhasil. Waktu dia di gereja teman-teman bilang kamu nanti akan jadi evangelis. Nggak boleh jadi evangelis. Nah terakhir ya ini anak yang paling kecil dia pinter lah kayak mamanya. Lihat aja kalau mamanya pinter pasti anaknya pinter ya. Jadi dia itu 21 tahun dia sudah tamat dari ITB. Bagus banget, 4 tahun dia udah selesai. Nah selesai dia dari ITB, langsung saya kirim ke Amerika ambil dia punya master. 9 bulan dia selesaikan masternya. Keren banget itu anak memang. Sebelum dia selesai dia sudah ditawarkan untuk kerja di perusahaan di Amerika. Dia terimalah dari Anderson Consulting Company. Dia kerja di situ gajinya tinggi, anaknya ganteng lagi kan. Anakku pasti ganteng. Kayaknya di sini gak ada seganteng dia, sorry ya. Kalau anak kita pasti paling ganteng ya. Kita jangan ribut soal ganteng ya, Ibu ya. Nggak ada hubungan, oke? Nggak ada hubungan ya. Jadi menurut saya dia itu ganteng. Jadi kalau saya ke Amerika, saya kan di sana ada usaha. Kalau saya ke sana, saya lihat dia sedang mengajar, memberikan training. Sebentar ya, Mam, saya kasih training dulu. Selesai training baru jalan. Kalau hari Sabtu gitu ya, dia berikan training. Waduh, anak Indonesia kasih training sama orang-orang bule. Keren nggak sih? Keren, saya bangganya bukan main gitu kan. Bukan aja ganteng, punya duit, kemudian keren lah pokoknya keren lah. Kemudian dia nikah, pacarnya selesai dia nikah. Kemudian setelah kerja 5 tahun artinya dia 27. Dia pulang, dia setahun pulang 2 kali ya. Ya waktu dia pulang dia duduk di ruang tamu. Dia bilang, Mom I have something to tell you. Ada yang saya mau sampaikan. Saya pikir evangelis ini ya, awas dia kalau bilang evangelis. Saya bilang apa? What? Dia bilang, I'm ready to be a pastor. Alamak, evangelis saja jangan, dia pastor lagi coba. Dia sudah siap jadi pendeta. 5 tahun dia di kerja ya, dia siap jadi pendeta. Saya bilang, what? Saya marahnya bukan main. Karena saya pikir malu kali. Ya kan masa anaknya si Maimunah jadi pendeta? Ya seorang pengusaha kok anaknya jadi pendeta. Ribut saya sama dia, ribut. Sampai saya katakan, tahu gak jadi pendeta itu miskin. Ingat ya jadi pendeta itu miskin ya. Saya dari Metodis pendetanya semua miskin-miskin gitu loh ya. Jadi saya bilang, kamu tahu gak kalau jadi pendeta itu miskin. Jadi dia bilang begini, Mam kami tahu jangan lupa Mam. Dia sombong kayak mamanya. Dia bilang, saya ini insinyur, saya ini MBA. Dia bilang sistem analis, dia bilang. Jadi saya ngerti berhitung. Memang kami mempunyai sedikit lah tabungan, enggak banyak dia bilang.
Kami tahu, begitu kami terima panggilan Tuhan ini, kami sudah tidak lagi bisa hidup semewah sekarang ini. We will never be able to live such a luxurious life. Itu yang dia bilang. Tapi dia bilang, yes honey, dia pegang tangan istrinya. Dia pegang, di rumah saya banyak honey. Mereka udah lupa nama istrinya atau nama suaminya. Manggilnya honey. Terus kalau manggil honey awas ya, tanya tahu nggak namaku siapa gitu ya. Dia bilang, yes honey, we are ready for that. Dia bilang, kami sudah siap untuk itu. Pergilah dia. Bahkan itulah namanya meninggalkan orang tua itu. Meninggalkan, pokoknya kamu kalau Christ centered, kamu berani melakukan hal yang Christ mau, belum tentu menyenangkan orang tuamu, saudara-saudaramu, teman-temanmu. Hidup bukan untuk apa yang orang pikirkan, tetapi untuk apa yang Yesus pikirkan. Amin. Hari ini dia sudah menjadi pendeta 28 tahun, masuk 29 tahun. Dan dia sekarang sudah melayani ke mana-mana. Saya nggak tahu lagi, hari ini pun dia nggak tahu di mana ya. Ya nggak apa-apalah. Nah, pada waktu kita berpusat kepada Tuhan Yesus, maka Yesus adalah harapan kita. Kita nggak tahu, kita tidak tahu karena nobody knows. Yang namanya matahari tidak timbul 100 hari terus, betul? Yang namanya bunga tidak berkembang 100 hari terus, betul? Gak ada yang tahu besok ini apa yang akan terjadi. Nobody knows. Tetapi tahulah bahwa besok itu yang pegang tangan kita itu adalah Tuhan Yesus. Pada waktu kita hidup dengan Christ-centered, maka harapan kita itu ada pada Tuhan Yesus. Amin. Nah, jadi yang pertama apa? Semuanya milik Tuhan. Jadi kita nggak usah terlalu rakus, nggak usah terlalu serakah. Karena apapun itu, kasihilah apa yang Tuhan percayakan. Dan kalau Tuhan ambil, kita harus rela. Kedua adalah hiduplah dengan sikap yang benar. Yang terakhir adalah Christ is enough. Christ is enough. Di Matius 24 ayat yang kedua, Yesus bicara kepada murid-muridnya. Kamu lihat itu. Yerusalem, siapa yang pernah ke Yerusalem? Angkat tangan. Ya, Yerusalem itu terdiri dari itu kotanya itu tanahnya datar. Jadi pada waktu Yesus lewat di situ, dia bicarakan kepada murid-muridnya, kalian lihat itu ya. Dia bilang, satu saat nanti tidak akan ada satu bangunan pun, tidak akan ada satu batu pun yang berada utuh di atas satu batu yang lain. Semuanya akan runtuh. Artinya satu saat nanti akan kiamat. Tidak akan ada lagi dunia ini. Kapan? Nobody knows. Jadi pada waktu kita masih hidup, kita sudah tahu Christ is enough. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi besok. Hari ini kita dengar Changsa ada masalah. Besok kita dengar lagi di mana ada tsunami, ada ini. Kita harus waspada, kita harus jaga. Tetapi kita tidak perlu takut karena Christ is enough. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi. Tetapi pada waktu Paulus mengatakan, to live is Christ and to die is gain. Dia mengatakan dia siap untuk, ini diambil dari Filipi ya. Filipi 3 ayat 13b sama ayat ke-14. Yang saya katakan dengan 4F ya supaya ingat aja pulang dari sini. Yang pertama adalah forget. Lupakan apa yang sudah lewat yang tidak menyenangkan hati. Yang tidak menyenangkan hati kita harus lupakan. Jangan terus simpan itu grudge. Aduh si A, si B, si C, si Z. Aduh waktu kita memikirkan orang lain. Jadi yang pertama ya kalau kita mau betul-betul Christ is enough. Jangan memikirkan kesalahan orang lain yang sudah lewat. Let's go ya. Yang kedua adalah fight. Fight itu tidak ada yang jatuh dari langit. Saya selalu mengatakan kalau orang Chinese bilang, siapa yang ngerti Mandarin di sini? Meiyo pai ce de cao chan ya kan? Gak ada yang jatuh dari langit. Semua kita harus kerja keras. Jadi yang kedua itu adalah fight. Jadi lakukan apa yang Anda inginkan. Anda ingin pintar, belajarlah. Anda ingin menang, latihanlah. Anda ingin langsing, jangan makanlah ya kan.
Tapi kalau kita mau makan tapi mau tetap langsing mana bisa, betul nggak ya Bu ya? Betul sekali ya. Jadi fight for what you want ya. Yang ketiga adalah fokus, berlari-lari kepada tujuan yang Tuhan sudah sediakan, yaitu mahkota. Mahkota yang Tuhan sediakan. Fokus, jangan fokus ke kanan, jangan fokus ke kiri, tetapi fokus kepada Tuhan Yesus. Dan yang terakhir adalah faithful. Kita berani faithful sampai akhir, kita berani setia sampai akhir. Sama seperti apa yang dikatakan oleh Paulus, dia katakan, I have fought the fight. Saya telah apa sih? Saya ini kurang bisa menghafal yang bahasa Indonesia ya. Saya telah mengakhiri pertandingan yang baik, dan saya telah mencapai garis akhir, dan saya telah memelihara iman. Itulah Christ-centered. Itulah yang namanya berpusat kepada Kristus. Jadi dia mengatakan dia telah mengambil satu pertandingan yang baik dan dia sudah mengakhirinya. Apakah kita sudah mengambil satu pertandingan yang baik? Yang kedua, apakah kita sudah mengakhirinya sampai mencapai garis finish? Yang ketiga, apakah kita setia? I have fought a good fight. I have finished my course and I have kept my faith. Apakah Anda sudah siap untuk itu? Christ-centered, tahu kita ini milik Tuhan. Yang kedua, mari kita hidup, kita lakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kita layani Tuhan sesuai dengan yang Tuhan mau kita lakukan. Yang ketiga, ingatlah kita hidup untuk Tuhan, hidup kita untuk Tuhan, Christ-centered. Yaitu melupakan semuanya yang di belakang, kemudian berjuang untuk apa yang kita ingin dapatkan. Kemudian fokus kepada Tuhan Yesus. Yang terakhir, setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih ya Tuhan, pada pagi hari ini Engkau telah memberikan kami pencerahan bagaimana supaya kami itu boleh hidup dengan berpusat pada Kristus. Tuhan, kami tahu itu tidak mudah, tetapi andai kata kami bisa Tuhan, itu adalah hidup yang sangat menyenangkan. Karena apapun yang dilakukan orang terhadap kami tidak akan lagi marah karena kami mau melupakannya. Kalaupun kami gagal di dalam hidup, kami juga tidak akan marah karena kami tahu itu adalah hak Tuhan. Bahkan kalau kami berhasil pun kami tidak akan sombong karena kami tahu itu juga semuanya milik Tuhan. Tuhan, bersyukur sekali pada pagi hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu yang boleh memberikan kami pencerahan agar hidup kami mulai dari hari ini boleh betul-betul menjadi hidup yang sempurna di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, ajarkan kami untuk live a life that's Christ-centered. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Haleluya. Amin untuk firman Tuhan, saudara diberkati. Amin. Kita semua adalah kepunyaannya Tuhan. Boleh lihat kanan kirinya, ini adalah wajah-wajah punyanya Tuhan. Karena hidup kita milik Tuhan, biarlah kita melakukan segala sesuatunya hanya untuk Tuhan. Dan biarlah firman yang kita dengar pagi hari ini kembali meneguhkan kita bahwa hidup kita bukan milik kita. Dan setiap waktu yang kita punya, kita pergunakan untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih untuk Ibu Maimunah Natasha atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkati. Ibu Maimunah ini saya kenal, mungkin Ibu Maimunah lupa sama saya. Saya kenal dari tahun 2007 dari Hagai. Ya, dikenal dengan sebutan Mami ya, Mami Maimunah ya. Dan salah satu orang yang saya kagumi karena seperti yang beliau sampaikan, beliau sudah berumur 81 tahun, tapi saya tahu ini sepak terjangnya beliau masih kemana-mana ya. Gak cuman keluar kota tapi masih keluar negeri gitu. Jadi suatu panutan yang boleh kita lihat bahwa hidup kita haruslah kita maksimalkan untuk Tuhan. Ya, berapapun usia kita, kita lakukan segala sesuatu yang terbaik untuk Tuhan. Amin.
Baik, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, saya akan sampaikan beberapa pengumuman. Tetapi sebelumnya saya mau tahu dulu apakah ada Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini? Boleh lambaikan tangannya? Belum ada? Baik. Dan untuk jam 10 nanti, ibadah akan diikuti dengan ibadah sekolah minggu. Bapak Ibu yang membawa anak-anak sekolah minggu boleh langsung mengarahkan anak-anaknya ke lantai 2 di gedung ini. Dan baik, lalu untuk hari Rabu nanti, tanggal 21 September, kaum wanita mengundang para wanita untuk hadir dalam ibadah dengan tema tunduk padanya yang akan dilayani oleh Ibu Gembala. Jam 5 sore di gedung 35. Dan komunitas Pasutri untuk pasangan suami istri juga mengundang para pasangan suami istri untuk mengikuti ibadah Kompas tanggal 21 September dengan tema otoritas ilahi dalam keluarga yang akan dilayani oleh Bapak Andiono jam 19.30 via Zoom. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti ibadah secara Zoom dapat melihat untuk ID-nya ya, atau boleh menghubungi panitia Kompas. Dan hari Kamisnya ibadah doa tetap diadakan jam 16.30 di gedung 35. Lalu untuk hari Sabtu, ibadah pemuda kembali diadakan dengan tema Anxiety, Yes or No. Tanggal 24 September jam 6 sore di lantai 2 gedung 52 dengan pembicara Ko Hartono. Dan minggu depan tanggal 25 September ibadah raya kembali diadakan dengan tema God in Everything yang akan dilayani oleh Pendeta Andreas Filipus. Ibadah diadakan 1 kali dan Bapak Ibu yang menghadiri secara onsite diharapkan untuk melakukan registrasi. Dan diikuti jam 10 ibadah Abi dengan tema Tuhan pakai yang kecil melakukan perkara besar di lantai 2. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Persembahan akan diadakan 2 kali. Yang pertama untuk operasional gereja dan yang kedua untuk melengkapi keperluan gereja. Namun sebelum kita memberikan persembahan syukur, saya ingin mengingatkan Bapak Ibu Saudara, bagi Bapak Ibu Saudara yang menggunakan lift, diharapkan untuk datangnya lebih awal. Ya, kalau bisa sebelum jam 7 sudah sampai di gedung gereja. Karena saat ini kita masih melakukan penyesuaian dan setiap kali dilakukan pemakaian lift itu akan mengganggu sound system di ibadah kita. Ya, jadi diharapkan diusahakan saat nanti ibadah berlangsung pemakaian lift akan dihentikan terlebih dahulu. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang harus menggunakan lift, saya mohon kerjasamanya untuk datang sebelum jam 7, karena nanti, sebelum jam 8 ya. Karena nanti jam 8 itu diusahakan untuk lift tidak digunakan terlebih dahulu. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Kita akan memberikan persembahan syukur, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, terima kasih untuk berkat-Mu. Kami bersyukur untuk semua yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk firman yang kami dengar pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman itu boleh kembali menguatkan kami dan meneguhkan kami. Sementara kami akan memberikan persembahan syukur kami. Sedikit dari begitu banyak berkat yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kami. Dan kami berikan persembahan kami dengan hati yang penuh dengan sukacita. Biarlah persembahan ini Engkau kuduskan untuk dapat dipergunakan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Allah yang
kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari katakan, Kaulah harapan. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Seorang jemaat untuk bangkit berdiri. Selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. 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 Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu.
Bapa, kami akan membalas kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Hanya inilah kehidupan kami Tuhan, yang kami mau menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyembah Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan kami Allah. Kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu saja, untuk dapat membalaskan kasih Allah yang begitu besar. Jadilah sesuai dengan kehendak-Mu Bapa, apa yang Kau mau kami lakukan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Luar biasa, pada pagi hari ini kami disegarkan dengan firman Allah. Kami diingatkan dengan firman Tuhan yang luar biasa. Biarlah seluruh jemaat kami boleh sadar akan kehidupan kami masing-masing. Dan kami mau melakukan apa yang Allah mau lakukan dalam kehidupan kami. Kami mau melakukan apa yang Tuhan mau memakaikan kehidupan kami. Kami berserah sepenuh ke dalam tangan Allah. Jadilah menurut kehendak-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah sedang jemaat Tuhan di tempat ini boleh melakukan apa yang Tuhan mau. Dengan tidak berdalih, tidak mampu dan sebagainya. Tapi belajar berserah sepenuh kepada Allah. Karena Allah sanggup memberikan pertolongan bagi kami sekalian. Terima kasih berdoa hamba-Mu yang telah melayanikan kami pada pagi ini. Dengan firman yang dahsyat. Kemanapun beliau pergi untuk melayani pekerjaan-Mu. Allah, Engkau memberkati. Engkau memberikan pengurapan yang luar biasa baginya. Dengan usia yang lanjut, tetapi Tuhan masih mempercayakan hamba-Nya untuk melayani. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kepada-Mu Bapa. Pada pagi hari ini hamba menyerahkan seluruh jemaat Tuhan ini ke dalam tangan Allah. Biarlah ada lawatan Tuhan senantiasa di atas kehidupan mereka. Kemanapun mereka melangkah dan kemanapun mereka pergi. Mereka tidak berjalan sendiri, tapi Allah Engkau menyertai. Tuhan Yesus, terima kasih. Pada siang hari dengan tian awan dan malam hari dengan tian api. Pertolongan Tuhan ada, damai sejahtera ada di tengah-tengah jemaat-Mu di tempat ini Allah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hamba yakin Allah tidak tinggalkan jemaat selambar ini. Tapi senantiasa Allah menyertai, Allah memberkati, Allah mencukupkan. Allah mau memakaikan kami semua menjadi alat yang luar biasa. Di dalam tangan anugerah-Mu yang dahsyat Tuhan. Kami boleh memenangkan banyak jiwa datang kepada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Kami naikkan syukur kepada-Mu. Terpujilah nama Allah. Inilah suruh doa yang hamba dapat panjatkan ke hadapan hadirat-Mu. Tidak dengan nama lain, dalam satu nama. Nama Yesus yang ajaib, Tuhan dan Juru Selamat kami. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan berkat daripada Allah Bapa, persekutuan daripada Allah Anak, dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari hari ini sampai selama-lamanya. Glory buat Yesus, haleluya. Amin. Masih dalam sikap doa. Selesai, jemaat dipersilakan untuk kembali duduk dan menunggu arahan dari Asher. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, shalom saudaraku. Nikmati kebaikan Tuhan, angkat suaramu dengan ucapan syukurmu dan datang padanya. Oh.